Buka mata kalian lebar-lebar. Selama puluhan tahun sebelum tahun 2014, Indonesia ini diapakan? Kemana saja para pemimpin terdahulu yang kalian banggakan itu? Mereka kemana? Hasilnya apa? Nol besar. Puluhan tahun Indonesia merdeka, bangsa ini dibuat jalan di tempat. Daerah-daerah di luar Jawa ditelantarkan. Wilayah perbatasan dibiarkan terisolasi seperti bukan bagian dari republik ini. Menyedihkan. Lalu tahun 2014 datanglah seorang arsitek agung, seorang pria kurus dari Solo bernama Joko Widodo. Beliau datang bukan membawa janji manis. Beliau datang membawa keberanian yang luar biasa. Beliau mendobrak semua ketakutan, menghancurkan sistem yang lambat, dan memulai revolusi pembangunan terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Mari kita bicara angka, jangan pakai perasaan, pakai data. Lihat pembangunan jalan tol kita. Dulu, puluhan tahun Indonesia merdeka. Dari zaman pasca kemerdekaan sampai tahun 2014, total jalan tol di negeri ini cuma mentok di angka 780 km. Menyedihkan untuk negara sebesar ini. Puluhan tahun cuma dapat 780 km. Tapi apa yang terjadi ketika Pak Jokowi memimpin? Hanya dalam waktu 10 tahun, beliau langsung tancap gas. Beliau membangun dan mengoperasikan 2.432 km jalan tol baru di seluruh penjuru Nusantara. Tol Trans Jawa diselesaikan tanpa basa-basi. Tol Trans Sumatera yang dulu dianggap mustahil, kini berdiri tegak membelah pulau menghubungkan ekonomi rakyat. Ini kerja nyata, bukan sekadar modal retorika. Ini bukti eksekusi gila-gilaan dari seorang pemimpin yang punya nyali. Kalian yang cuma bisa mengkritik coba pikir kemana saja idola kalian dulu. Kenapa baru di tangan Jokowi semua ini bisa terwujud? Jawab, tidak berhenti di jalan tol. Kaum nyinyir selalu berteriak, rakyat tidak makan semen, rakyat tidak makan aspal. Pikiran macam apa itu? Itu adalah pikiran primitif. Lihatlah, 6.000 km jalan nasional non-tol yang dibangun dari nol di era Jokowi. Jalan Trans Papua ditembus membelah gunung dan hutan perawan. Jalan perbatasan Kalimantan yang dulu berlumpur dan seperti kubangan, sekarang mulus. Jalur pantai selatan Jawa diaspal hitam legam. Ini bukan sekadar proyek aspal. Ini adalah bukti nyata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Jokowi meruntuhkan konsep Jawa sentris. Beliau membangun dari pinggiran. Beliau memanusiakan manusia di wilayah terluar yang selama puluhan tahun dilupakan oleh pemimpin-pemimpin kalian terdahulu. Sekarang lihat ke atas dan ke bawah. Lihat angkasa dan samudra kita. Pak Jokowi berhasil menyatukan ruang udara kita dengan membangun 25 bandara baru. Beliau juga merevitalisasi 50 bandara lama yang kondisinya sudah usang. Di laut, beliau meluncurkan konsep dahsyat bernama Tol Laut. Didukung dengan pembangunan dan pengembangan 28 pelabuhan baru di seluruh Nusantara. Hasilnya apa? Rantai mafia logistik di Indonesia. Timur hancur berkeping-keping. Disparitas harga barang pokok yang dulu mencekik leher saudara-saudara kita di Papua dan Maluku, sekarang berhasil dipangkas habis. Ini adalah bentuk persatuan Indonesia yang sesungguhnya. Bukan cuma persatuan di dalam teks pidato, tapi persatuan yang nyata dalam urat nadi konektivitas nasional. Lalu bagaimana dengan ketahanan pangan? Kaum oposisi berteriak tentang impor. Tapi mereka pura-pura buta terhadap fakta bahwa Pak Jokowi telah menyelesaikan pembangunan 45 bendungan baru dari target 61 bendungan. Luar biasa. Siapa yang bisa bangun 45 bendungan raksasa dalam waktu sesingkat itu? Tidak ada. Cuma visi besar, tangan dingin dan ketegasan Jokowi yang mampu mewujudkannya. Bendungan-bendungan ini mengalirkan air ke jutaan hektar sawah, menghidupkan pertanian, dan menjamin perut rakyat Indonesia tetap kenyang untuk generasi-generasi yang akan datang. Tapi apa balasan dari para pengkritik berotak sempit? Kalian sibuk berteriak di media sosial tentang utang infrastruktur. Kalian menangis histeris melihat angka utang tanpa pernah punya kecerdasan untuk memahami ilmu ekonomi makro. Dengar baik-baik, wahai para pengamat amatir. Utang untuk infrastruktur itu adalah investasi produktif. Itu adalah aset bangsa yang akan melipat gandakan pertumbuhan ekonomi kita di masa depan. Menangisi utang yang menjelma menjadi jalan tol, bandara dan bendungan
adalah tanda bahwa kalian tidak paham ekonomi. Kalian lebih suka uang negara habis di korupsi atau habis untuk subsidi BBM yang salah sasaran, daripada melihat uang itu menjadi beton-beton kemajuan bangsa. Hah? Kritik kalian soal utang itu hanyalah angin lalu yang tidak ada gunanya. Fakta fisiknya ada, manfaatnya nyata, dan sejarah akan mencatat dengan tinta emas. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia telah melompat maju 100 tahun ke depan. Infrastruktur ini membelah angkasa, menyambung samudra, dan membungkam mulut besar kalian semua untuk selamanya.